Shalom pemirsa, kita berjumpa lagi dalam serial Kepemimpinan Kristen. Kali ini kita akan membahas buku yang berjudul Developing the Leader Within You 2.0 yang ditulis oleh John Maxwell. Mari kita belajar bersama-sama apa yang dikatakan beliau dalam bukunya. John Maxwell menuliskan apa yang menjadi pengetahuannya, pengalamannya, dan hidupnya dalam buku ini. Buku yang merupakan kelanjutan dari Developing Leader Within You dengan judul yang sama sekitar 28 tahun yang lalu. Jadi ini merupakan kelanjutan dari buku terdahulu dengan beberapa peningkatan dan perubahan. Dikatakan dalam buku ini 10 kualitas kepemimpinan yang ditemukan yang telah diuji oleh John Maxwell. Di antaranya yang pertama yaitu pengaruh, kedua, prioritas, ketiga, karakter, 4, menciptakan perubahan positif, 5, pemecahan masalah, 6, perilaku, 7, melayani sesama, 8, visi, 9, disiplin diri, dan yang terakhir, pertumbuhan pribadi. Dibandingkan dengan buku yang sebelumnya, maka ada perubahan 2 poin. Yang lalu ada masukan tentang manajemen, tapi yang hari ini ada 2 tentang disiplin diri dan pertumbuhan pribadi. Mari kita lihat bersama-sama. Kualitas yang pertama bicara tentang pengaruh. Mari saudara kita lihat di gambar sebelah. Pengaruh yang dimiliki oleh seseorang akan terpancar dari dalam dirinya dan dikatakan dia akan mengalami perubahan atau pergeseran sesuai dengan tingkat yang dia miliki. Posisi yang pertama menjadi posisi yang 2, 3, 4, dan yang 5 adalah yang tertinggi. Kualitas kepemimpinan seseorang akan memberikan pengaruh yang berbeda-beda. Mari kita lihat sekilas posisi yang pertama. Dikatakan bahwa orang mengikuti dia karena mereka punya kewajiban untuk mengikutinya. Karena dia memiliki jabatan, maka orang di sekelilingnya patuh dan taat kepadanya. Tingkat yang nomor 2, permission. Di sini mulai dibangun hubungan. Orang mengikuti pemimpinnya karena mereka memang menginginkannya. Dan yang ketiga, produksi atau menghasilkan sesuatu, result. Orang-orang mengikuti dia karena apa yang telah dia lakukan terhadap organisasi tempat mereka berada. Nah, naik ke posisi keempat yang disebut people development atau reproduction, disebutkan bahwa orang-orang mengikuti dia karena apa yang telah dia lakukan terhadap masing-masing dari mereka. Sedangkan yang posisi puncak atau kelima, pinnacle, respect, orang-orang mengikuti dia karena dia adalah seperti yang dia wakili dari dirinya sendiri dan dia memancarkan jati dirinya, memancarkan karisma yang indah dalam dirinya. Orang-orang menaruh hormat dan mengikuti dia. Selanjutnya, kualitas nomor 2 bicara tentang prioritas. Ada 5 prinsip yang perlu kita pelajari. Yang pertama, kerja pintar lebih baik daripada kerja keras. Kedua, Anda tidak dapat memiliki semuanya. Artinya, Anda harus memilih. Ketiga, baik adalah musuh dari terbaik. 4, proaktif mengalahkan reaktif. 5, hal penting harus diutamakan daripada hal mendesak. Anda ingat istilah emergency dengan important. Kualitas nomor 3 bicara tentang karakter. Ada 4 karakter yang ditekankan oleh John Maxwell. Yang pertama adalah otentik. Berikutnya bicara manajemen diri. Ketiga, kerendahan hati. Dan yang keempat, keberanian. Saudara, bicara tentang karakter, begitu banyak yang bisa kita gali dan begitu banyak yang bisa muncul selain dari 4 ini. Tetapi menurut John Maxwell,
4 ini merupakan kristalisasi dari berbagai macam karakter yang telah dia selidiki dan dia telah lihat dari pemimpin-pemimpin yang berhasil di seluruh dunia. Jadi 4 hal inilah yang menjadi tolak ukur bagaimana karakter seorang pemimpin yang baik. Kualitas nomor 4, menciptakan perubahan positif. Saudara, kalau diperhatikan dalam gambar di bawahnya, saya kutip sesuai dengan aslinya, dengan bahasa Inggris, karena ada akronim yang mewakili kualitas nomor 4, yaitu plan ahead. Jadi saya terpaksa tidak bisa menerjemahkan, karena ada akronim yang sangat baik dan indah ini, plan ahead. P, tentukan perubahan yang diinginkan. L, jabarkan langkah-langkah Anda. A, sesuaikan prioritas. N, ajak orang-orang kunci untuk berbicara. A, izinkan atau alokasikan waktu untuk mereka menerimanya. H, lakukan sesuai dengan rencana kerja. E, antisipasi problem yang mungkin terjadi. A, selalu mengarah kepada keberhasilan. Yang D, daily review progress. Setiap hari melakukan analisa dan mereview kemajuannya. Kualitas nomor 5, pemecahan masalah, problem solving. John Maxwell membagi menjadi 3 blok. Setiap permasalahan yang muncul akan masuk ke dalam salah satu dari blok yang dituliskan. Blok pertama, berhadapan pada diri sendiri. Blok kedua, mempertemukan dengan sesuatu. Blok yang ketiga, membawa masuk peluang. Kualitas nomor 6, bicara tentang perilaku. Sebuah mindset yang diharapkan muncul dari seorang pemimpin, yaitu whatever it takes, apapun yang diperlukan. Ada 4 hal yang akan diperoleh sebagai manfaat apabila memiliki mindset ini. 1, mencontohkan fokus, kesabaran, dan komitmen. 2, mendemonstrasikan konsistensi. 3, melihat kemungkinan-kemungkinan. Dan yang keempat, berjuang mencapai kemenangan di saat yang sulit. Kualitas ketujuh, bicara tentang melayani sesama. Panduan yang diberikan John Maxwell, yang pertama, tidak bergantung kepada posisi atau pangkat. Yang kedua, memilih untuk mempercayai orang dan potensi mereka. Ketiga, mencoba melihat dari sudut pandang orang lain. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang memberikan keberanian untuk saling melayani. Yang kelima, mengukur keberhasilan dari nilai tambah yang diberikan kepada orang lain. Kualitas ke-8, bicara tentang visi. Ada satu istilah yang digunakan oleh John Maxwell, yaitu melihat more and before others. Itu adalah kapasitas visi. Setiap orang jika memiliki kapasitas ini, maka dia akan memiliki visi. Dan visi itu bisa dikembangkan, ada lebih banyak di luar sana. Ada orang yang menginspirasi, ajukan pertanyaan, memperluas kapasitas setiap hari. Itu adalah cara-cara untuk mendapatkan kapasitas visi yang lebih besar. Kualitas nomor 9, disiplin diri. Di sini kita melihat yang menjadi penekanan pertama adalah go uphill, yang ada tulis di tengah-tengah. Artinya apa? Seorang yang memiliki disiplin diri yang kuat, dia akan sanggup untuk menaiki lereng meskipun itu terjal, go uphill. Kemudian difference, dia memiliki perbedaan dibandingkan dengan yang tidak berhasil. Dia juga memiliki habit atau kebiasaan. Dia selalu mengembangkan disiplin itu. Dia juga akan
berdasarkan kepada strength and passion, kekuatan dan juga gairahnya. Disiplin diri akan menimbulkan respect atau hormat dari orang lain. Disiplin diri juga akan menimbulkan konsistensi, dan konsistensi itu akan memberikan hasil yang jauh lebih baik. Kualitas nomor 10, pertumbuhan pribadi. Ada 4 hal yang dituliskan dalam buku John Maxwell. Yang pertama, bicara tentang gambar besar. Pertanyaan yang muncul adalah kemana arah pertumbuhan yang ingin difokuskan. Setiap orang perlu memiliki gambaran yang besar. Yang kedua, pengukuran. Bagaimana mengukur kemajuan yang mempengaruhi pertumbuhan tersebut. Yang ketiga, konsistensi. Bagaimana dapat bertumbuh setiap hari. Dan yang keempat, penerapan. Dapatkah itu dilakukan? Jika saudara melakukan ini secara rutin, maka akan terjadi pertumbuhan pribadi seperti yang diharapkan. Sampai di sini perjumpaan kita. Kita akan jumpa di kesempatan yang berikutnya. Tuhan menyertai kita semua.